Bapa kami yang manis, Bapa kami yang ada di surga, Gembala kami yang agung, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Kau tidak menginginkan apapun selain jiwa anak-Mu is at rest. Lega, tentram, di tengah badai pun aman, terproteksi, secure karena Gembala kami beserta kami. Buat kami mengalami ini melalui pembelajaran sore hari ini. Roh Kudus kami undang jadi guru kami, penyerta kami, pembimbing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Amin. Oke, kita terakhir belajar mengenai bagaimana menghirup kasih karunia Allah. Alive, hidup kita tuh sehari-hari sebetulnya kita tuh menghirup oksigen atau menghirup kasih karunia Allah ya. Sebetulnya kita hirup kasih karunia Allah. Begitu melek pagi hari, pakai waker atau nggak pakai waker, I don't know, it's up to you, you decide. Sebetulnya kita tuh menghirup the grace of God. Are we inhaling His grace? Dan faktanya kita bisa langsung duduk and be alert, bisa ke toilet dulu, sikat gigi dulu, and be healthy. Bukankah itu kasih karunia Allah, saudara? Di luar oksigen, betul kan? Dan seringkali kita lupa ini loh. Kita perlu mengingatkan diri kita. But we live by grace through faith. And faith happen to come to our life, akan datang. Faith comes by hearing the word of God. So hari ini saya berdoa dengan pengajaran supaya Anda emosinya bertumbuh sehat. Orang itu emosinya bisa sehat kalau yakin dan teguh. Dan Allah beserta kita 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, 365 hari per tahun. Sehingga gak perlu stres, gak perlu depresi. We can live in peace. Nah, dalam pengajaran ini kita sampai ke bagian di mana majority dari kita tidak pernah fokus ke kasih setia Allah yang tersedia tanpa batas dan melimpah ruah dan selalu ada sampai tak berkesudahan. You know, kalau bahasa Inggrisnya His mercy endureth forever. Itu artinya tuh unlimited. Kenapa kok disuplainya unlimited? Because we are limited being. Semua karena kita tuh manusia terbatas. Saya udah kapok dari kehidupan saya, terutama semenjak memulai memimpin menggembalakan gereja dengan proyek-proyeknya segala macam. I saw myself that actually aku sudah mengalami yang namanya burnout. Itu artinya Parker Palmer berkata, you basically doing things starting from your nothingness. Udah gak ada apa-apa, mencoba melakukan kelasnya pekerjaan Tuhan. Okay? And Parker Palmer mengajarkan juga that we need to know that we only can live by grace. Nggak bisa di luar grace. Being with God artinya we are being filled with the grace of God. Okay? Nah, kemudian dia berkata bahwa yang dibutuhkan di musim PSBB ini adalah self-care, the kingdom way. Dunia punya self-care, punya me time. But we want the self-care that Jesus did, that God the Father did or does. Karena dialah yang berkata di Kejadian 2 ayat 6 dan 7 bahwa di hari ke-7 dia berhenti kerja dari kerjaan dia and dia rest. Allah butuh istirahat, apalagi saya, apalagi Anda semua. So jangan sampai frustrasi, depresi. That means you need rest. There's mini rest, there is one day rest, there is 1 year rest. Di Alkitab penuh dengan rest. Tahun Yobel pun tahun memberikan rest ke bumi, tidak lagi diolah. 1 year flat, tidak kerja sama sekali. Nah, Anda gak usah panik, Anda gak resting tuh. So today kita hidup dari kebenarannya, inhaling the grace of God. That's just the rhythm, gak ada jalan lain. Nah, kalau Anda gak tahu ini, itu disebabkan karena apakah apa yang Anda butuhkan, ini pertanyaan saya impos pada Anda ya. Apa yang Anda butuhkan untuk bisa jadi orang Kristen yang bisa menikmati kasih setia dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dalam keseharian Anda. Aduh, kita tuh benar-benar ya, saya tuh sedih banget. Pastor Evelyn juga sedih nih, sebagai gembala dia. Kalau orang itu
Karena Pastor Evelyn itu kan kan dia mendapat laporan perkembangan jemaatnya kayak apa. Karena kan dengan adanya komsel-komsel ini kan terlacak gitu kali ya. Kok terlacak sih? Kayaknya kurang mesra bacanya. Mendapat input, mendapat report gitu lah. What is the condition dari domba yang ini gimana. And itu bisa overwhelming loh. Kalau kita, karena pengalaman saya waktu itu saya tidak bekerja tim, so it's overwhelming me. Karena semuanya masuknya ke saya. And sometimes saya bukan tipe orang yang strategik, bikin planning, bikin rumusan. I'm not like that. But Pastor Evelyn is. Ini bisa overwhelming. Overwhelmingnya dia kalau naluri untuk mengurai itu sih udah alamiah ya. Namanya naluri kok. She is mengurai. Evelyn sama dengan pengurai. Kalau nggak ngurai, mumet ya. Tapi kalau yang diuraikan tuh sampai kelimpahan itu, dia bisa bikin dia sampai stres loh. Nah, it's good to have a team supaya kita bisa tukar pikiran and carry the load together, memikul bebannya bersama-sama. Karena together we achieve more. Nah, di musim seperti itu, banyak orang pikirnya gembala itu kerjanya cuma khotbah doang gitu. Padahal yang dipentingkan bukan khotbah hari Minggunya. Yang dipentingkan khotbah hari Minggu itu cuma untuk merayakan kebaikan Tuhan selama 5 hari itu. Dan hari ke-6 kita istirahat. Terus kita kekuatkan semuanya. Bagaimana Allah hadir, kasih setianya itu hadir, you know. Tapi sebetulnya setiap hari dia mesti meniteni kayak orang pengen catur gitu loh. Ini ngalami ini butuh ini butuh ini, butuh ini. And that requires us to really focus on the grace of God and the faithfulness of God. Kalau kita nggak fokus ke grace of God, stres saudara. Terlalu banyak. Makanya semakin banyak jemaat, kalau gereja itu dibilang wah hebat ya jemaatnya 70.000. Ada lagi gereja yang jemaatnya 700.000. I tell you man, kalau nggak punya tim penggembalaan minimum sampai 70 ribuan atau 700.000 minimum gembala, aduh setengah mati, you know. Kita butuh tim penggembalaan to be able setiap domba Allah itu terlayani. Kenapa? Kalau Anda pelajari Mazmur 23, do you know something? Anda dapat gambaran apa tuh Mazmur 23 tuh? I think we gonna get there ya. Di Mazmur 23 kita belajar yang namanya actually kondisi domba yang gak berdaya apa-apa, gak bisa apa-apa tanpa gembala itu. Kalau Anda pelajari kalimat pertama aja deh. Suka kelewatan sih bacanya. Anda sukanya yang paling akhir tuh. Kalau aku noleh ke belakang, kebajikan kemurahan belakang ikut aku sembahyang. Anda mau kebajikan kemurahannya tapi Anda gak mau kenal nomor satunya, gak bisa. Karena ayat pertamanya itu menggambarkan kondisi kita. Why do you need a good shepherd? The Lord is my shepherd. I shall not want. He lay me down on the green pasture. And he lead me to a quiet water. Bahasa Indonesianya ya. Tuhan gembala yang agung. Takkan kekurangan aku. Jadi si domba itu bisa gak kekurangan karena ada gembala loh. Kalau gak ada gembala kekurangan. Ya faktanya begitu dong. Makanya kalimat pertama dimulai dengan the Lord is my shepherd. Aku tak kekurangan. Jadi kalau dia bukan gembalaku, aku kekurangan. Simple kan? Lanjut. Dia baringkan aku ke rumput hijau. Itu apa saudara? Berarti untuk baring aja si domba butuh gembala dudukin loh. Kalau gak didudukin dombanya gak bisa duduk. Domba itu kalau udah makan, kan dibilang gak kekurangan kan? Berarti dia kenyang loh. Domba kenyang itu bisa keberatan kalau jalan terus bisa kejungkel. Kejungkel nanti dia menjadi cast sheep. Cast sheep itu CAST, geletak di punggung. Nanti dia gini-gini, dia gak bisa balik sendiri, mesti diangkatin. Kalau ada orang lewat tolong diputerin. Nanti dia agak gidi-gidi, pusing-pusing gitu. Jalannya melimpang-limpang. Tahu gak kenapa? Kalau dia sampai kejungkel, itu darahnya itu, asam lambungnya naik ke jantung bisa bikin dia mati. Anda buka aja di Google. Cast sheep. CAST. Sheep. SHEEP. Pelajari deh. Penuh videonya. Domba geletak. Biasanya yang bisa kayak gitu tuh kalau kekenyangan
Atau lagi hamil tua. Karena keberatan terus bulunya lagi tebel-tebelnya. Sehingga dia gak bisa jalan. Sampai mau duduk kayak suruh tidur itu didudukin sama domba, sama gembalanya. I'm talking about us. Di mata Allah kita tuh domba, tak berdaya. Kalau kita gak milih Yesus sebagai gembala kita diperdaya setan. Kalau Yesus gembala kita diberdayakan Yesus. Empowered by Jesus. Bukannya dipakai sama setan. Kemudian dia habis tiduran. Kayak tidur tuh, disuruh tidur. Terus dibangunin, dibimbing ke sungai yang tenang. Bahasa Inggrisnya, He restores my soul. Jiwa kita kembali direstorasi. Lega kembali. Jiwanya sehat, saudara. Terus dibawa kita ke jalan yang benar. Karena namanya dia kebenaran. So we have the right path of righteousness because the Lord is my shepherd. Kita tahu jalan yang benar. Jalan yang benar tidak berarti selalu yang hijau-hijau banyak bunga mawar. Ternyata dia juga jalan yang benar membawa ke lembah kekelaman. Gak ada tongkatnya beserta kita. He is with us. Never leave us nor forsake us. So, dari Mazmur 23 ini saya belajar apa? Tidak ada posisi yang paling membahagiakan pengikut Kristus. Kecuali posisi seekor domba. Yesus kan lahir ke bumi untuk menjadi manusia seperti kita kan. Makanya karena kita disamakan dengan domba, dia jadi domba juga. Makanya dia namanya anak domba Paskah. Dia bukan ayam Paskah, dia anak domba Paskah. Bukan ayam loh, bukan beruang loh. Ayam panggang, kalkun panggang buat perayaan pesta Natal. Dia domba, because we are sheep. Karena dia menembus kita, dosanya si domba. Remember this, okay? Persamaan ini nggak bisa, nggak Anda tahu. Anda mesti ngulang-ngulang supaya selalu tahu. Nah, untuk saya kan waktu minggu lalu saya bagikan ya. Untuk Anda bisa tahu, bisa fokus itu ke kasih setia Tuhan gitu. Pas Evelyn tuh kalau lihat digenapi gitu ya, apa yang dirancangkan, dia tulis-tulis di jurnal, dia tulis di tembok, dia ukir di ubin ya, di kasur, di plafon, digambar-gambarin, di dahinya digambarin tuh. Semua apa yang dia harapkan, dia lihat janji Tuhan apa. Terjadi gitu. Air mata berderai. Langsung dia menangis. Ini saya tidak akan take it for granted. Your faithfulness. Your faithfulness. Nah kalau dia lagi ngomong kayak gitu, saya langsung terdiam. Saya gak ikut nangis, saya langsung terdiam. Sana saya belajarin. How much, kalau ujungnya konklusinya dia melihat kasih setia Tuhan. Berarti the journey dari kondisi remuk, kondisi sedih, menyedihkan dan ketakutan, marah-marah, lagi gak beres lah ya. Untuk sampai menjadi damai dengan Allah dan damai dengan sesama jadi beres maksudnya. Benar-benar permasalahan beres. Hubungan jadi baik. It takes the faithfulness of God kan. To change, to transform the situation. Correct? Jadi di sini pengajar ini mengatakan, how do you focus on the faithfulness of God and the grace of God, not your problem. Kayak Petrus waktu jalan di atas air pertama kali, dia tuh cuman satu mata, lensa mata dia miring sedikit dari Yesus. Kan Yesus di depan dia. Miring dari Yesus karena dengan suara angin langsung tenggelam loh. Jadi kita akan langsung tenggelam ke permasalahan kita. Dan tenggelam sampai stres, sampai sakit, luka batin segala macam. Karena mata kita udah off course. Udah lewat dari the right course, jalur yang benar, pathway yang benar. As fast as that. Secepat itu. Makanya cepat. Kalau Anda belajar dari pengalamannya Petrus, dari perjalanan Petrus paling enak ngeliatnya. Karena dia yang paling disorot waktu di bumi sama Yesus. Then you need to have the quick radical conversion to grace. Hiduplah dengan cepat untuk mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan kekuatanmu lagi. Jangan jadi perfeksionis, jangan jadi workaholic untuk membuktikan. Jangan ada pembuktian lagi. Saya tuh seneng loh di Ibrani 4 ya, dikatakan kayak gini loh ya. Ayat yang ketiga, kagum aku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Anda beriman gak sih? Anda mestinya punya kehidupan yang siklusnya itu rest.
Berhenti di Alkitab Bahasa Indonesia artinya rest in English. Rest artinya berhenti kerja. Oke. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Ini kepada nenek moyang kita nih. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku loh. Jadi Tuhan tuh menyediakan tempat. Kalau Anda hidup dengan Tuhan, you will enter his rest. Lihat nih, kapan dia bikin restnya? Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. My God. Sebelum dunia, Anda tahu gak dunia dijadikan kapan? Waktu dia bikin planet yang ke-9. Di mana di satu planet yang ke-9 itu namanya bumi. Dibikin manusia pertama. Nah sebelum ada itu bumi, sebelum ada Adam dan Hawa, udah kelar kerjanya dia. It's done. Dia tinggal ngomong, tinggal dimanifest. And he already in his plan ada tempat di mana si manusia bisa istirahat. And lihat di ayat ke-11-nya. Aduh, saya kalau nggak salah di pengajaran saya mengenai Anda pemimpin sibuk atau sehat ya. It's about burnout, you know. Di situ saya tutup dengan Baron, seorang hamba Tuhan, dia berkata seperti ini, kalau sampai Anda bekerja dari yang gak ada di Anda dan Anda coba beri, Anda tuh kerja di teritorinya setan. When you go overboard beyond your boundary, Anda tetap kerja, bahkan pekerjaannya Tuhan loh. Tetapi Anda actually working in the territory of Satan. Saya cari ayatnya di mana kan ya. Maksudnya dia orang bisa bikin statement, quote. Aku mau tahu dong basis Alkitabnya di mana. Kita lihat ya, Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Jadi actually our life on earth dengan kasih karunia oleh iman, kita mesti jalani hidup ini always by grace through faith. Oke? Itu tujuannya supaya kita istirahat, jangan ngoyo, jangan jadi perfeksionis, workaholic. Istirahat. Dan Tuhan udah sediakan itu sebelum dunia dijadikan. Lihat. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh. Jatuh dalam dosa maksudnya ini. Karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Anda ngerti gak ayat ini artinya apa? Ini ayat jelasin. Nenek moyangnya orang Israel pada jatuh semua kan mati konyol semua di padang gurun kan. Itu kan tempat kuburan massal gitu kan. 3 juta mati rame-rame loh. Minus anak-anak 20 tahun ke bawah. Karena itu yang masuk dipimpin Yosua ke tanah perjanjian. Dari Adam sampai nenek moyang, sampai Mesir, sampai di padang gurun nenek moyang mati situ. Mereka semua itu berdosa, jatuh dalam dosa tuh gara-gara apa? Karena mereka tidak melakukan dan masuk ke dalam siklus hidup dengan perhentian. Sibuk terus. Gak ada yang namanya rest. Mereka tidak hormati Sabat. Adam jatuh dalam dosa gara-gara tidak menghiraukan. Mereka tidak usahakan masuk dalam perhentian yang Tuhan sediakan. Ini perhentian Tuhan yang bikin loh. Itu kan Keluaran 20. 4 ayat di 10 perintah Allah hanya ngomong mengenai Sabat. Sedangkan hukum yang lain cuma satu kalimat. Jadi tekanan Tuhan di perhentiannya atau yang lain ya? Perhentiannya. Oke? Karena orang, saya baru tahu, menjadi pemimpin yang tidak tergesa-gesa adalah menjadi pemimpin yang istirahat di hadirat Tuhan. Anda mulai kerja dari grace-nya dia, bukan dari ide kita. Apa yang dari ide kita ngoyo. Apa yang dari ide kita pasti ribut. Tapi kalau kita mulai kerja dari the position of rest. Karena he has completed. Semua kerjaan kan apa yang dikerjakan itu Tuhan udah selesaikan. Kita kan tinggal memelihara aja. So what is there to create anymore? Nothing. Right? So kalau Anda gak berusaha tiap hari masuk dalam perhentian itu. Anda jatuh dalam dosa. Adam sama Hawa itu jatuh dalam dosa karena apa? Gagal memelihara Sabat. Di hari mereka musuhnya terbatas. Gak usah kerja lagi. Rest. Walking with God. Enjoying his creation. Enjoying God actually. Ini jalan-jalan. Masuk-masuk ke daerah yang terbatas. Anda perhatikan ya, saya pakai kata sengaja untuk ngingetin diri saya. Masuk ke area yang udah dibatasin. Gak boleh masuk.
Karena di daerah itu ada pohon pengetahuan yang baik sama yang jahat. Ini terabas. Dia nyelonong masuk. Dia liatin tuh buah. Nah daerah situ kan daerah terlarang. Setan pas di situ dong. Karena setan mau tunggu kapan kita bisa digoda untuk melanggar Tuhan kan. Dia melanggar sabat. Ya udah masuk teritorinya setan. Jadi kalau kita melanggar batasan-batasannya Tuhan. Limitasi yang Tuhan bikin. Thank God kita terbatas loh. Kalau ada orang berkata, kamu pinter ya gini-gini, jangan terima. Karena kita tidak bisa melakukan semuanya. Ada banyak orang, banyak sidik jari yang menyentuh hidup kita. Dan banyak tim kerja, kita gak sendiri. Kayak saya sendiri sih hari ini, kan saya gak sendirian untuk bisa ketemu sama Anda di Facebook Live ini. I'm not alone. Ini pemikiran banyak orang. Pemikiran sumbangsih orang banyak di sini. Not just me. PowerPoint aja bukan I yang bikin. Lampu penerangan, settingnya, PowerPoint keluar di layar. Bagaimana? It takes a lot of kalau bahasa favoritnya bahasa itu peribahasa Afrika ya. It takes the whole village to develop a person, to raise a son. Satu rencana Tuhan butuh satu tim, satu komunitas Tuhan. Bukan jagoan neon. Nggak ada bajai merah katanya. Nggak ada bajai di surga. Anyway, gak ada ya kereta kuda emas kan. Kudanya aja pasangan, gak sendiri-sendiri gitu. So, kalau kita ngelawan batasan-batasan kita terabas semua, sakit kita. We fall to sin. Nanti Anda melakukan pekerjaan Tuhan, but you really are in the territory of the devil. Gak heran banyak tantangan. Gak heran banyak serangan-serangan yang Anda gak kenal. So, repent, practice receiving, praktek menerima kasih karunia, praktek menghirup kasih karunia Allah. Okay? Praktek hidup dalam istirahat dalam identitas Anda sebagai anak laki-laki, anak perempuannya Tuhan. Okay? Practice receiving the love of God. Kemudian rayakan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, dan kita tinggal pelihara. Itu pun bersama Tuhan. Kemudian responi kasih Allah itu. Karena dia cintai Anda, cintai saya, cintai kita. Nomor satu, respond to his love. Every day kalau bangun, kenapa mesti solitude silence? Supaya Anda respond his love. And katakan pada dia, today I need your love. Supaya I can love other people. Tujuannya Anda jadi pengikut Kristus, so that you can love other people. Nggak ada yang lain. Karena hukumnya cuma mengatakan love God dengan segenap hati jiwamu and love your neighbor. Kasihlah sesamamu seperti Yesus mengasihi Anda, seperti Anda mengasihi dirimu sendiri. So this is very important ya. Nah Yakobus 4 ayat 6 nih saya pentingin nih, hari ini saya mesti ucapkan pada Anda. Ambil dari Amplified Version of the Bible ya. But he give us more and more grace. Aduh ini bagus sekali, ini bikin saya ngerti. Grace itu apa sih sebetulnya saudara? Lihat nih grace itu apa. Tapi Allah memberikan pada kita kasih karunia yang melimpah-limpah bahasa Indonesianya. Through the power of the Holy Spirit. To defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Look at this. Yakobus 4 ayat 6 Amplified Version. Dan Allah memberikan pada kita more and more grace. Apa itu? Bagaimana kita terima lebih banyak grace? Through the power of the Holy Spirit. Jadi grace itu apa saudara-saudara? The power of the Holy Spirit. Jadi Anda sudah dikasih Roh Kudus. Dari dia paraklet sampai tinggal di dalam kita, sampai dia turun di atas kita, baptisan Roh Kudus. 3 fase ya. Tujuannya untuk menjadi penyampai kasih karunia Allah. Kasih karunia itu Allah itu apa sih? Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita sehingga kita bisa ngalahin, nantang dosa dan hidup dengan ucapan syukur karena mau berdosa, mau tergoda bisa say no. Karena Roh Kudus turut bekerja sama di dalam Anda mengendalikan nafsumu sehingga kehendak Allah terjadi. You can say no to sin by grace. Okay? Nah kalau setiap kita hidup seperti ini dengan kekuatan Roh Kudus, kita semua akan hidup dalam rendah hati, because therefore it says God is opposed to the proud and haughty but continually give the gift of grace to the humble who run away from self-righteousness. Anda mau hidup dengan kasih karunia Roh Kudus?
Anda mau hidup bebas dari sok paling benar, paling suci benar sendiri, gampang, rendah hati. Dan kasih karunia Allah cuma datang pada orang yang rendah hati. Makanya Yeremia, Anda tuh kalau Anda tuh orang melankolik ya, Anda mesti suka baca buku Elia sama Nabi Yeremia. Ini dua orang yang nabi yang sangat mengalami problem depresi. Mereka berdua senangnya mau mati. Karena kalau orang melankolik itu kecenderungannya depresi, nanti cenderungnya mati, bunuh diri. Itu ada di Elia, ada di Yeremia. Sekalipun Anda di musim ini mengalami depresi berat yang paling gelap dan kelam, dengerin baik-baik. Ikuti langkah Elia dan Yeremia. Dibuang ke dalam sumur kering tak berair untuk mati pelan-pelan. Itu kejinya tuh, hukuman orang Israel. Padahal dia tuh kasih pesentuhan. Orang Israel udah bejat. Tapi dia kasih karunia Allah kaya loh di mereka. Dibuang, di situ dia nyesel sampai ngutukin hari kelahiran dia. Tapi dia keluarkan unek-uneknya emosinya ke Tuhan. Dia gak curhat sembarangan, gak curcol sembarangan. Namun di situ dia curhat ke Tuhan. Waktu dia curhat ke Tuhan, Tuhan hadir di sumur itu. Yang akan bikin dia mati, Tuhan hadir. Sampai dia nyanyi di Ratapan 3 ayat 20-25. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Church, people of God, Bible study friend, justru Allah kita tuh mahirnya, spesialisasinya, kerjanya paling top, paling manjur waktu kamu di dalam lembah kekelaman. So orang-orang pengikut Kristus, when you are in the deep of the depth of darkness, di tengah kegelapan, that's where the light of Jesus come. Kalau Anda udah dalam terang, ya Anda sudah diterang, ya buat apa dia lagi? Dia just temenin Anda aja, jadi teman bergaulnya. And you learn to walk in step with him. Tetapi pada waktu kegelapan, he is the light. Dia yang kasih pengharapan. Masa depan penuh pengharapan. Rancanganku mengenai kamu. Rancangan memberi damai sejahtera. Bukan kecelakaan dan pengharapan. Masa depan penuh pengharapan. Because he is the light inside of you. And he is the Holy Spirit. Ibrani 5 ayat 7 berkata. Ini favorit saya, jadi saya mesti keluarin terus. Inilah rhythm yang Yesus hidupi. Ingat ya, Yesus itu manusia total. Jangan bilang ya Yesus gampang ngalaminya ini. Kan dia Tuhan. Tidak. Kalau Anda baca Filipi 2 ayat 5-9, dia kosongin dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia kan Allah. Itu sebagai hak yang perlu dipertahankan. Maunya gue tahankan. Enggak. Dia relakan, dia kosongin dirinya. Kealahannya dilepasin. Kemuliaan yang bikin Allah tuh kemuliaannya dan kuasa dilepas. Jadi orang kayak gak punya apa-apa. Aduh sakitnya. Bahkan taat sampai jadi hamba, sampai jadi dosa, bahkan mati di kayu salib. Total dia ambil bentuk manusia. Come on church. Berarti kalau Anda baca di TPT Bible, dia jadi manusia total. Dia identify himself to us. Anda punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. And dia mau masuk ke relung-relung kelemahan kita. Kita malu ketangkap bahasa orang. Kita gak mau orang tahu. Kita tutupin dengan keagamawian kita. My God, Jesus say, kamu kalau kayak gitu terus kamu depresi loh. Kamu stres, kamu jadi orang munafik. Bukan diri pakai topeng gitu loh. You know, kayak masquerade, you know. And you capek hidup kayak gitu. Why don't you just say, look, I don't know what to do. I'm weak. Kayak Paulus gitu loh. Aku 3 kali doa supaya durinya diangkat dong. Itu utusan setan. Aduh. Ini orang-orang kayak yang mau dia mati loh. Tapi waktu aku gak kuat, aku teriak. Tuhan berkata, Paulus, saat kamu lemah, kasih karuniaku. Kasih karunia loh yang dia ngomong. Sempurna. Terus Paulus berkata, ya udah deh. Aku gak apa-apa deh menderita. Asal aku humble. Karena when I'm humble, aku ada communion in the union with God. I have the presence of God. I have the grace of God. I'd rather be in the grace of God and God fight my battle daripada aku yang berjuang sendiri. Membela diri karena arogan. Karena dia tuh orangnya arogan banget. Pinter sih si Paulus. He knows dia punya weakness. Dia ajarin detail sama Yesus. Kelemahanmu tuh kesombongan. Makanya aku izinkan duri ini. Karena kamu sombong.
Dan pengetahuanmu, pengalamanmu sama aku gede banget. Daripada kamu ngomong gede, mendingan aku keep you humble. Makanya utusan setannya gue biarin. Aku izinkan. Aku gak kirim loh utusan setan ini. But aku izinkan. Are you hearing me? Jadi apa? Saya berdoa ini menguatkan Ibu Tiur ya. Kalau sampai Tuhan izinkan proses kemo ini berjalan terus. Come on, ask the Lord. I want to be humble, Jesus. So that I'm filled with the grace of God. So ingat ya, Yesus itu manusia total loh, Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, apa yang dilakukan? Sebagai manusia berarti kealahannya udah kosong loh. Yang Yesus mau kita tiru dia adalah kosongan ego kita. Supaya diisi kasih karunia Allah. Karena tanpa humility gak bisa diisi kasih karunia Allah. Dan dia dalam ketidakmampuannya, kan kealahannya udah hilang ya. Dia berikan persembahan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehan dia, karena kerendahan hatinya dia, doanya didengar. Ibrani 4 ayat 15, aduh luar biasa deh. Saya kagum deh hari ini. Yesus itu betul-betul the great counselor ya. Ada psikolog, fisiater, ada konselor. Tapi ini mesti sertifikasi semua. Saya kuliah, saya belajar bahwa ciri-ciri mereka semua bukan penginterogasi orang. Bukan orang yang khotbahin orang. Bukan yang ngomong banyak mengenai ilmu yang mereka tahu. Tapi mereka kalau didatangin pasien yang mengalami tekanan jiwa. They give their ear. Mereka pemberi telinga. Pertanyaan mungkin cuma satu. Only one. So, I'm so glad you're here. Ada yang mau disampaikan sesuatu pada saya? And the rest, itu pasiennya punya dunia. Itu waktunya dia. And si konselornya ngapain? Just listen. Mendengar secara incarnationally. Masuk ke dunianya si pasien untuk mengenal apa yang dia rasakan. Dan turut merasakan kelemahan dia. Waktu orang sakit jiwa itu, gangguan jiwa itu melihat ada yang dengerin dia. Dia merasa disayang, dia merasa diterima, dia merasa dihargai. You know, waktu itu terjadi ada self-awareness seperti itu. Bahwa aku diterima ya, aku didengar ya. Dia akan mengalami kesembuhan. Anda mau tahu gak? Yesus itu kayak gitu. Nah, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Loh dia gak mungkin dong bisa merasakan kelemahan kita kalau dia gak dengerin kita kan. Dia gak camkan kita loh. Dia gak ngeliatin kita. Dia hidup selamanya untuk menjadi pengantara, berdoa. Ibrani 7 ayat 25 menjadi pendoa syafaat kita. Yang dia hidupnya cuma disyafaatin kita. Pendoa syafaat kita bukan orang, Yesus. Mana mungkin kita bisa kalah? Kemana mungkin kita bisa ketinggalan? Dia turut merasakan kelemahan kita. He identify himself. Sebaliknya kita sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya dia pilih gak mau dosa. Bisa gak dia berdosa? Bisa. Dia manusia sempurna kok kayak kita. Tapi dia gak mau. Karena solitude silence itu. Dia selalu hidup dengan ritme fixed time every day. Coming to the Father alone in the quiet solitary place. Dia selalu diisi grace of the Father. Grace of God. Itu yang bikin dia say no to sin. Kan grace kan kuasa Roh Kudus tadi kan. Untuk defy sin kan. Yakobus 4 ayat 6. Nah, Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun dia anak saudara-saudara, ia belajar menjadi taat dari apa yang dia derita. So it's good to have suffering. Pain is good for us. So we can humbly rendah hati mengandalkan Bapa. So saya mau ngundang Anda semua di akhir bulan ini, akhir tahun 2020, bulan ini sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari ikuti ritmenya Yesus, itu kado dari Tuhan Allah Bapa bagi kita. Kalau kita mau sembuh emosi, sakit emosi, sembuh dari emosi yang gak sehat. This is the presence of God. A rhythm of life of Jesus. Ritme hidupnya Yesus. Yesus itu berkata ya bahwa dengan dia datang ke Allah Bapa tiap hari. 7 kali sehari loh. Anda tahu, dia tuh datang tuh menghirup Bapaknya.
hadirat Bapaknya, dia hirup kasih karunia. Supaya apa saudara? Supaya kalau dia ketemu murid-muridnya, ketemu orang-orang Farisi semua, ketemu orang-orang berdosa, ketemu orang Samaria yang butuh kebutuhan juga, walaupun musuhnya orang Yahudi, yang dia berikan apa? Apa yang keluar dari napasnya dia, dari beingnya dia? The grace of the Father. Jadi dia menghirup kasih karunia Allah Bapa supaya dia bisa beri kasih karunia Allah Bapa. Ritme hidup Yesus yang kita terima dan kita nonton dari 4 buku Injil mengajarkan, come on, every day we receive dari Tuhan a fresh presence of God, infilling of the Holy Spirit. Tiap pagi kita mesti minta dipenuhi Roh Kudus lagi oleh Yesus, supaya kita bisa responi Allah. Bagaimana merespon Allah? Giving the presence of God to other people. Jangan proyeksikan sakit hatimu, jangan proyeksikan problemmu ke orang lain. When you are frustrated over things, ambil waktu sejenak, keluar, pisahkan dirimu. Saya bagikan kemarin di Bible study saya baru ingat nih. Dulu saya lihat my friend atau my ex-boyfriend sering rapat di rumahnya dia. Dan kalau dia lagi rapat tegang kan, saya kan gak termasuk, cuman saya suka siap-siapin, bantu-bantu snack and hospitality stuff like that. Dia tuh di tengah-tengah rapat suka keluar ke kebun belakang, kebun kecilnya. Waktu itu dia belum dalam Tuhan, so dia ngerokok. Sambil ngerokok tapi dia mikir. Dalam waktu 2-3 menit dia bisa masuk lagi loh. And bisa solve the problem bagaimana kontrak mesti dibikin. Waktu itu saya hanya kagum aja tapi saya gak lakukan. Today kondisi dia keluar menyendiri itu saya ingat ya. Itu membuat saya tuh kayak ingat. Oh, makanya dia suka diam ya. Kenapa ya kalau orang melakukan bisnis dunia lagi tegang dalam kan mau bikin kontrak dong supaya dua pihak setuju gitu loh. Kok bisa ya? Kita break dulu ya. Satu keluar, dia ke belakang gitu loh. Kenapa kalau kita lagi tegang, kita gak mau break dulu. Datang ke gembala kita yang baik. And ask for his guidance. Supaya dia berikan ketenangan kepada kita. Kita gak boleh malu sama Injil loh. Right? So sama persis seperti orang bernapas. Kita hirup napas. Kemudian kita hembuskan napas. Anda hirup apa tiap pagi? Kalau Anda gak punya waktu menghirup hadirat Allah, menghirup kasih karunia Allah. Kira-kira Anda masuk ke keluar kamar Anda atau keluar tempat Anda solitary. Kumpul keluargamu yang pada WFH semua, atau masuk ke kantormu, Anda bawa apa tuh? Napasnya apa tuh? Problem kemarin yang belum kelar yang bikin Anda frustrasi akan keluar tuh. Tapi kalau Anda pagi hari sudah diisi dengan the grace of God, kira-kira apa yang Anda bawa waktu ketemu makan pagi dengan keluarga? Waktu naik mobil dengan supir Anda, waktu ke kantor, waktu ketemu orang. The grace of God, the life of God. So ini penting sekali if you want untuk mengalami transformasi karakter Kristus terbentuk di kita. It's your discipline. Anda mesti create a new habit. Jangan hyperventilating. Anda tahu apa hyperventilating? Keluar terus, habisin tenaga, habisin napas, keluar sampai ngos-ngosan, habis pingsan sampai garis air. Karena Anda exerting all power, all energy sampai selesai geletak Anda kehabisan supply. Anda bisa apa? Kehabisan napas loh. You can die from doing that. Demikian pula kita hidup melakukan pekerjaan Tuhan, menjalani hidup ini. Ini bukan hanya buat pelayanan khotbah loh. Ini for our day-to-day lifestyle. Don't hyperventilating. Inhale more. Nah itulah solitude silence, inhaling the grace of God di tengah badai. Fokus ke Tuhan, recenter your mind to God. So Anda bisa ngomong semua karena kasih setia Tuhan yang menghembuskan ke dalam kita dan memampukan kita. Nanti Anda bisa nyanyi kayak Nabi Yeremia. Lalu baru setiap pagi, great is thy faithfulness, oh Lord. Sebelum kena masalah, mohon hirup dulu tuh kasih setia. Mohon inhale dulu, sedot sebanyak-banyaknya. So saya mendapat pengertian, semakin sering nyedot hadirat Tuhan dalam sehari, dalam keseharianmu, semakin Anda memiliki
Keberanian percaya Allah di pihak Anda, siapa yang bisa melawan Anda? Anda bisa menghadapi segala masalah with God. With God we can do exploit. Makanya Daniel 11 ngomong, orang yang mengenal Allah akan melakukan perkara besar, ya terang orang dia penuh sama hadirat Allah. Itu kan yang menakutkan Nebukadnezar. Lihat di Kejadian 2 ayat 7. Aduh gemes saya. Nih ya, manusia itu dijadikan Tuhan tuh bagaimana? Lihat ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya makhluk yang hidup itu living soul. Soulnya hidup. So when we become a living soul, hanya dapat terjadi kalau Allah kalau Allah hembus, kita ngapain? Hirup dong. Jadi waktu Anda soul itu silent, so apa yang terjadi? Dia blow his breath, kita inhale his breath. Blow his breath, kita inhale his breath. Supaya sepanjang hari kita bisa responi Allah dengan give our grace from God yang kita tampung sepanjang hari, sebanyak mungkin to everybody who meet you. Jadi Anda menjadi saksi Kristus. Pastor Evelyn pernah quote, dia suka quote ini dari Saint Augustine ya. And Ignatius de Loyola Jesuit, pendiri Jesuit juga ngomong sama. Preach loud. Khotbah yang keras saudara, khotbah yang mantap man, loud. Kalau perlu ngomong. Apa tuh khotbah yang keras tanpa ngomong? Sehingga kalau perlu baru bisa ngomong. What is that? It's when you exhale grace of God. When you exhale the presence of Christ. When you exhale the love of God. Jadi Anda kalau bilang, aku gak dapat apa-apa di gereja itu. Aku mau pindah gereja. Child of God, Anda mau keliling seluruh gereja sejabodetabek. Mesti pakai surat rapid loh. Kalau mau muter-muter kayak begitu. Dengarnya baik-baik. Gak nemu the grace of God di situ. Anda cuma dapat kesaksian pendetanya. Tapi kesaksian dia kan bukan kesaksian Anda. Untuk Anda ngalami sendiri, punya kesaksian sendiri, ya Anda mesti nyerap, menghirup sendiri. Dan Anda lah yang menghembuskan sendiri. Then you will say, I come to this church to be a blessing. I'm blessed to be a blessing. Kan gitu firmannya. Betul tidak? Anda gak nuntut tuding-tuding jari. Ini guru aja gini. Percuma, because your satisfaction, your fulfillment doesn't come from human being. Your fulfillment comes from inhaling the presence of God. And exhaling it to your other friends. Ke orang sesama. And then you will be happy. Dan baru Anda bisa berkata, kebajikan keberam belaka ngikut aku sepanjang hidupku. That's the grace of God, the favor of God, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. So kalau Anda dijadikan Allah because He breathe into you, so Anda inhale inside of you, masuk dong napas Allah. And your soul hidup lagi, full of the grace of God. Right? Baru Anda bisa hidup enak. Baru Anda sukses jadi pengikut Kristus. Itu pentingnya solitude silence. So, saya mau tutup dengan Mazmur 23 ya. Tadi saya udah bagikan ini. The good shepherd who calls us by name. Yohanes 10. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, dan aku kenal dombaku dengan namanya. Anda kan gak pernah, saya suka denger sih kakak saya tuh. Kalau suruh orang diam atau manggil orang, hush, sini. Saya bilang, kok manggilnya kayak manggil anjing, hush. Yesus gembala kita manggil kita pakai nama kita loh. Anda ingat gak Maria Magdalena? Dia pikir ada manusia berbaju putih di gua. Tempat mayat Yesus ditaruh, disimpan kan ya di kuburannya Yusuf Arimatea. Dia pikir kan tukang kebun ya. Tapi begitu karena dia panggil, ibu siapa yang kau cari? Oh Yesus, badannya di sini, aku gak tahu badannya taruh di mana sekarang. And then Maria berpikir itu tukang kebun loh. Berarti kan kuburannya di kebun ya. Tapi waktu Yesus berkata, Maria. Matanya kebuka, Rabboni. Tuh dia panggil pakai nama. The good shepherd calls you by name and guide us into the path of righteousness untuk menutup hari ini.
untuk Anda melihat tidak ada hidup paling rileks di dunia. Tanpa alkohol, tanpa obat tidur, tanpa kesenangan apapun juga. Kecuali dipimpin sama gembala agung kita. What a place of rest. Lihat nih. Ia baringkan aku di padang berumput hijau. Dia bimbing aku ke air yang tenang. Dia segarkan jiwaku. Ia tuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu apa artinya semua ini? Ayat 1 dan ayat 2, 3. He give you to a joyful rest. Ini kan ke posisi resting. Di jiwa saudara-saudara. Bukan di badan, di jiwa justru. Karena domba gak bisa membaringkan diri. Hanya Tuhan yang bisa baringin si domba. Artinya apa? What does God want? He wants you to rest. Today, saya mau tutup dengan pernyataan dari Bill Johnson. Very beautiful. Bikin saya lonjak-lonjak waktu saya dikirimin sekretaris saya ini. Avoiding rest is a violation of our design. Menghindari istirahat, perhentian, Anda melanggar desainnya Allah atas kita. Overworking sounds right to our achievement. Kerja keras sepertinya benar deh kepada perayaan kita. Kepada kultur yang berorientasi pada kerja. But it doesn't impress God. Itu gak mengimpresi Tuhan kok. Busyness, kesibukan, work against longevity. Justru semakin sibuk melanggar umur panjang. Which is at the heart of a life of excellence. It will cost us in the long run. Ini bayarnya mahal. So a person without rest is a person without wisdom. Saudara-saudara, teman-teman pembelajar Alkitab bersama saya. Jangan hidup tanpa hikmat Allah. Itu istirahat sudah tersedia sebelum dunia dijadikan. Tujuan kita ikut dia, masuk ke istirahatnya dia. Oke, kita sudah sampai penghujung, kita sambung lagi ya hari Sabtu ya. Kita akan belajar the rhythm of Jesus. Saya doa. Apa? Aku berdoa agar umatmu semua belajar hidup dalam istirahat perhentian yang kau udah sediakan sebelum dunia dijadikan. Ibu Tiur Simanjuntak bisa rest, Ibu Nur bisa rest, Ibu Ratna Yulianawati bisa hidup dalam rest. So we all will be youthful looking. Kita bisa awet muda saudara dalam hadiratnya. Dan Bapa, buat kami hidup dengan kasih karunia Allah, kebaikan Allah mengejar kami sepanjang hari. We see the goodness of God so we can show forth to the world how good the Lord is. Thank you Lord for today. In Jesus' name. Amen. Saya sambil belajar Alkitab juga kan. Kita sudah membagikan bagian yang penting hari ini. Very important. Saya berdoa Anda screenshot Bill Johnson punya statement tadi. Oke. Thank you Triani, thank you Ibu Esti, Veronica, and saya nggak lupa ya, mau ajak Anda semua teman-teman Bible Study kita. Mari yuk saya dan Pastor Evelyn mengundang Anda semua, kita ketemuan yuk di acara Natal bersama-sama kami dan keluarga kami semua yang selama ini BTS akan berjumpa dengan Anda muka ke muka juga. Why don't you join us? Kita rayakan Bible Study kita yang selesai selama 2020 sepanjang PSBB. That we live into the rest of God. Ada link di layar Anda, bisa Anda kontak and join us jam 9 pagi sampai jam setengah 11 25 Desember bersama keluarga kami semua dan semua teman-teman kami dari Bible Study. Oke? Jangan lupa ya, gabung ya. God bless you.